Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu di suku Kargin, mengetahui bahwa sahabatnya telah mati mengenaskan. Dengan penuh kesedihan, Alcecek berkata, "Ibu, bicaralah, apa yang terjadi? Siapa yang telah melakukan ini pada saudariku?" Dan Benggi menjawab, "Aku tidak bisa menghentikan mereka. Aku tidak bisa menghentikan mereka. Ismihan membunuhnya. Malhun adalah alasannya. Merekalah alasannya." Tidak lama Aktemur datang memasuki tenda seraya berkata, "Apa yang dilakukan Malhun, Ibu?" Alcecek juga mengatakan, "Apa yang kau bicarakan? Katakan sesuatu, Aibars." Dan Airbars menjawab, "Malhun Hatun mengirimnya untuk membunuh Fede Sultan. Sejak Esma tertangkap, dia mencoba membunuh Fede Sultan sendiri. Sekarang dia ditahan." Mendengar ini membuat Alcecek serasa tidak percaya, lalu berkata, "Malhun Hatun? Hah? Aku mempercayakan saudariku pada mereka." Seketika Aktemur mengatakan, "Malhun tidak akan melakukan itu." Namun Alcecek mengatakan, "Tidakkah kau mendengarnya? Esma mati. Kau berada di pihak siapa? Hah?" Dan Aktemur menjawab, "Alcecek, kamu berbicara seperti kamu tidak mengenalnya. Menyerang Ismihan." Seketika Alcecek berkata, "Buka matamu, Aktemur. Istri pamanmu menggunakan saudariku untuk membunuh Ismihan Sultan. Mulai saat ini, Ismihan Sultan dan Malhun Hatun adalah musuh kita." Seketika Aktemur mengatakan, "Cukup. Jangan biarkan amarahmu membutakanmu. Jangan bicara lebih jauh sampai kita tahu yang sebenarnya." Mendengar keributan itu, Benggi berkata, "Diam. Kita memiliki pemakaman." Tidak lama Kultuap datang memasuki tenda seraya berkata, "Beim, Bala Hatun datang. Dan juga mereka menunggumu untuk hal pemakaman." Kemudian Aktemur pun pergi keluar dari tenda. Lalu Benggi berkata, "Alcecek, pergilah bersama Aktemur." "Alcecek, pergilah." Kemudian dia pun pergi meninggalkan ibunya bersama jenazah Esma. Tidak lama Bala datang memasuki tenda, kemudian mengucapkan bela sungkawa kepada Benggi. Sahabat kita beralih sejenak ke Sogut. Mendengar keributan dari semua penduduk, Osman berkata, "Baiklah, Fede Sultan. Nampaknya Fede Sultan sedang mempersiapkan pemandangan yang signifikan. Baiklah, jika ada sesuatu untuk dilihat, orang-orang tentu saja keluar untuk menonton. Hei semuanya, kebenaran tidak selalu terbentang di depan kita. Orang yang memimpikan hal yang sama dengan yang aku impikan, jangan kau membuat kesalahan ini. Jangan percaya kebohongan yang diucapkan. Jika Hatunku bersalah, aku yang akan menghukumnya sendiri. Fede Sultan, kau berbicara tentang keadilan, tapi kau tidak adil. Pedang yang aku bawa dinamakan pedang keadilan. Sekarang, beritahu aku, apakah kalian pernah melihatku tidak adil?" "Fede Sultan, jika kau mengatakan itu, karena kau memainkan permainan ini dengan hati-hati. Kau mengatakan itu karena kau sangat pandai menjadi jahat. Tetapi ketika apa yang kau lakukan terungkap, kau akan membayarnya dengan sangat mahal." Lalu Ismihan berkata, "Kau tidak bisa berbuat apa-apa, Osman Bey, karena keadilan sama untuk semua orang. Setiap orang diperlakukan dengan cara yang sama. Persidangan Malhun Hatun akan digelar hari ini menjelang senja. Malhun Hatun akan membayar kejahatan yang dia lakukan terhadap negara dan juga terhadapku. Dan kau, Osman Bey, kau akan berlutut di hadapan keadilan, karena keadilan untuk semua orang." Dan Osman mengatakan, "Aku mematuhi keadilan, tetapi hanya yang asli. Keadilanmu palsu. Kau bermain permainan, dan aku akan merusak permainan itu. Malhun, jangan khawatir." Kemudian Osman dan pasukan Alpennya pun pergi meninggalkan Sogut. Sementara itu, di suku Kargin, Bala berkata, "Siapa yang membawa Esma ke sana, Benggi Hatun? Katakan padaku." "Kau memanggil Esma ke sana. Kau ingin dia diam dan menakutinya. Aku tidak tahu apakah kau tahu bahwa dia akan mati atau tidak, tapi darahnya bukan di tangan kami, itu di tanganmu. Kami tidak menyakiti Esma ataupun Ismihan. Ambisimu untuk kekuasaan yang melakukannya.
Kau mengorbankan Esma untuk nafsumu. Mendengar ini membuat Bengki terjatuh dengan penuh penyesalan, lalu berkata, "Pergilah, Bala. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku memiliki seorang putri bukan untuk kalah, dan aku memiliki seorang putri bukan untuk kehilangan." Kemudian Bala menghampiri Bengki dengan mengatakan, "Aku melihat rasa sakitmu. Aku tahu ada seorang ibu di dalam dirimu yang hidup. Aku tidak berbicara denganmu. Aku berbicara dengan seorang ibu. Jangan biarkan pembunuh putrimu bebas. Katakan yang sebenarnya di pengadilan. Mari kita akhiri Ismihan bersama. Jangan jauhkan Malhun dari anak-anaknya." Dan saat Bengki hendak menjawab, seketika Elbas datang memasuki tenda seraya berkata, "Bibi, mereka menunggu pemakaman." Sahabat kita beralih sejenak ke markas para Knockers. Melihat ketapel yang masih belum selesai, membuat Naiman sangat marah. Dia terus-menerus memukuli Knockersnya sendiri, lalu berkata, "Jika aku memberi kalian pekerjaan, kalian harus melakukannya tepat waktu. Kau akan membayar atas kebodohanmu." Kemudian dengan sangat keji, Naiman menebas tangan Knockersnya sendiri hingga buntung. Lalu berkata, "Bawa bagian ketapel ke gerbong. Aku tidak akan membangun ketapel di sini." Kemudian salah satu Knockers berkata, "Osman menghancurkan kita dengan membunuh Saman. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Komandan Naiman? Arwah sedang marah, prajurit menginginkan darah." Dan Naiman menjawab, "Segera. Kita akan mencuci pedang kita dengan darah Osman. Kita akan menyirami tanaman dengan darahnya. Kemarahan Erlik Khan. Kita akan selesaikan membangun ketapel. Sekarang, aku membutuhkan master yang akan dikirim Tekfur padaku." Tidak lama salah seorang tentara Seljuk datang memberikan sebuah pesan dari Ismihan. Setelah membaca surat itu, Naiman berkata, "Ismihan menangkap hatunnya Osman. Dia mencoba menyusahkan Osman. Sekarang giliranku. Erlik Khan, perkuat pedangku dengan amarahmu. Aku akan memisahkan kepala Osman dari tubuhnya. Dari memberi makan hewan di tanah Yenisehir hingga anak-anak di tempat tidur mereka. Aku akan membunuh mereka semua." Menyaksikan hal itu, Cerkutai berkata di dalam hatinya, "Kau tidak akan pernah bisa membangun ketapel, Naiman." Tidak lama utusan tentara Seljuk itu datang mendekati Cerkutai, lalu berkata, "Aku dikirim oleh Bayindir. Ini dari Osman Bey." Kemudian tentara Seljuk itu pun memberikan sepucuk surat kepada Cerkutai tanpa diketahui oleh siapapun. Dengan surat itu berisi, "Ketapel yang dibangun Naiman untuk menyerang kita akan menjadi ajalnya. Ini saatnya. Besok kau akan membawa ketapel keluar dari markas." Membaca surat itu, Cerkutai pun bersiap untuk memulai aksinya. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.